Sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Bandung, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bandung, nama saya Azam. Halo semuanya, nama saya Almil Madi Mahmuda selaku Ketua Pelaksana Bali Nusa 2020. Just this night, please don't look back. Yeah. Get away from this, baby, just step back. Yeah. Just this night, please don't look back. Yeah. Nah, sudah bersama saya saat ini Ketua OSIS dan Ketua Pelaksananya juga. Oke, luar biasa ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ketemu teman-teman di sini ya, kakak-kakak yang luar biasa nih. Dan hari ini tentunya satu hal yang amat sangat spektakuler buat kita ya, karena SMA Negeri 1 Bandung ini selalu konsisten dengan penyelenggaraan Bali Nusa ya, dan kali ini di tahun 2025 ini masih terselenggara tentunya dengan berbagai macam aspek yang dengan inovasi yang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, Kak Azam, dalam rangka persiapan nih Kak Azam ya, gimana, boleh dong cerita keseruannya menjelang persiapan Bali Nusa 2025 ini nih? Boleh cerita kita ke Blavers? Mungkin keseruannya adalah ini kebetulan di setiap periode tuh ini adalah program kerja utama dari setiap angkatan. Jadi kami sebagai angkatan terbaru yang akan memimpin adik-adik. Ini pertama kali di mana kami memimpin adik-adik tersebut. Luar biasa. Dan acara ini kami rencanakan kurang dari 3 bulan atau hanya bahkan 2 bulan lebih sedikit. Wah. Dan apalagi dengan adanya tantangan-tantangan seperti peraturan-peraturan yang ketat saat ini di Bandung atau bahkan di Jawa Barat, itu menjadi tantangan tersendiri di mana kita harus lebih teliti lagi dalam merancang acara yang akan dilaksanakan. Begitu ya, baik. Wah, luar biasa sekali ya Kak Azam. Jadi dalam rangka menjelang persiapan penyelenggaraan hari ini sudah terselenggara itu memang kemarin ini butuh persiapan yang lumayan juga ya. Nah, kira-kira Kak Azam selaku Ketua OSIS di sini mungkin punya tips tersendiri untuk bisa mengakomodir segala sesuatu yang sekiranya menjadi tantangan atau kendala kemarin-kemarin ini. Gimana tuh? Boleh berbagi ceritanya nih Kak Azam? Kalau secara pribadi atau secara humanis, saya berpikir untuk bisa lebih terbuka sesama dengan anggota organisasi. Kenapa? Karena dengan terbuka artinya kita bisa
dengan mudah memberikan komunikasi sekecil apapun yang ternyata masalah sekecil itu pun dapat menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Contohnya misalnya ternyata lupa membicarakan tentang hal ini dan fatalnya malah sekolah terkena hukum karena melewati peraturan-peraturan yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya ternyata, atau bahkan yang baru-baru ini saja terlaksana begitu. Oh gitu ya, itu salah satu aspeknya ya Kak Azam ya. Tapi alhamdulillah ternyata dengan kejelian dari teman-teman terutama nih di bawah naungannya OSIS SMA Negeri 1 Bandung ini ternyata segala sesuatunya bisa terantisipasi ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, satu hal yang mungkin perlu kita ulas kembali nih kakak-kakak di sini tentang Balinosa 2025. Boleh dong disampaikan lagi sebenarnya Balinosa ini sebuah singkatan apa sih? Ada makna di balik Balinosa 2025 ini mungkin kakak bisa sampaikan lagi ke Blavers. Balinosa ini kan dari namanya saja adalah Bazar Literasi November 1. Jadi dengan namanya saja literasi itu nggak cuma baca, literasi itu nggak cuma ngomong, literasi itu ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Ini kan ada konten-konten ya di Balinosa yang sekarang terselenggara ini. Ini kira-kira ada perkembangan apa dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, Kak? Baik Kak, yang pasti itu dari tahun ke tahun itu karena sudah jelas bahwa Balinosa itu tujuannya untuk meningkatkan literasi. Di mana dari tahun ke tahunnya kita itu mengadakan lomba literasi yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Salah satunya seperti di tahun ini kami itu melaksanakan lomba literasinya itu yaitu literasi digital, di mana mengadakan perlombaan iklan. Jadi dengan adanya lomba iklan, kami harap para kelas yang membuat iklan tersebut bisa menganalisis bagaimana cara mengolah dari data hingga menyajikannya menjadi sebuah iklan gitu. Gitu ya. Betul. Kak, masih di kakak nih. Pertanyaannya adalah di langkah persiapannya nih Kak. Kira-kira ada satu kesulitan tersendiri nggak sih Kak kemarin-kemarin ini Kak? Kalau mungkin dari saya pribadi, kesulitan yang saya rasakan dengan yang tadi Azam sudah bilang, kesulitan terbesar kami adalah menyesuaikan dengan mungkin kebijakan yang terbaru. Karena mungkin ini kan pertama kali kami menjabat, pertama kali memegang sebuah proker, dan juga kami harus menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin ekstra dikarenakan dengan kebijakan-kebijakan baru, di mana kita harus lebih memutar otak supaya dapat menyesuaikan antara acara dengan kebijakan baru. Antara acara dengan bidang baru. Nah, betul. Tapi di sini Kak ya, kalau boleh jujur nih, tadi kan kita udah keliling-keliling nih Kak ya, mengamati situasi yang ada nih, keseruan di sini. Yang kita lihat juga secara organize-nya pun juga keren banget ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, ini atas bimbingan siapa nih sehingga segala sesuatunya bisa well organized nih di sini nih acara ini nih. Mungkin Kakak bisa sampaikan juga Kak. Yang pasti kita sesama rekan-rekan OSIS MPK selalu apapun berkoordinasinya ke Ibu Bapak Bidang Kesiswaan, dimana yang pertama kita pasti bakal koordinasi dan konsultasi kepada pembina OSIS kami terlebih dahulu, dan dimana dari pembina OSIS kita melanjutkannya ke kesiswaan. Atau mungkin bahkan jikalau hal-hal itu lebih penting kita juga berkoordinasi dengan kepala sekolahnya langsung gitu. Jadi memang ya. betul, kita diberikan arahan langsungnya dari guru-guru gitu ya. Betul. Siap. Nah Kak, ini pun yang nggak kalah menariknya adalah yang tadi Kakak udah sampaikan, ada berbagai aspek lomba-lomba ya. Nah kira-kira yang amat sangat diminatin sama teman-teman di sini nih, itu lomba-lomba yang mana nih Kak? Menurut saya sebetulnya semuanya juga tertarik gitu ya Kak dengan semua perlombaan. Cuman mungkin saya rasa semua kelas tuh paling berusaha atau paling bekerja sama itu di perlombaan stand bazar. Mungkin kalau kakak-kakaknya lihat tadi kan, pada heboh-heboh tuh standnya. Betul. Dan mereka juga mengerjakannya dalam waktu singkat, tapi bisa menjadikan hasil yang sebegitu bagusnya. Saya di situ. Gitu ya Kak ya. Wah luar biasa keren ya. Jadi memang ternyata ya kalau kita boleh simpulkan sejenak tentang menjadi ciri khas di acara ini adalah antara lain entrepreneur dan literasinya itu tadi ya. Dan ini menjadi satu aspek unggulan buat teman-teman di SMA Negeri 1 Bandung ini ya. Nah kita coba kembali lagi ke Kak Azam. Kak Azam, kira-kira kalau dari sisi entrepreneurnya sendiri nih Kak Azam ya,
apa sih kira-kira yang teman-teman di lingkup OSIS ini bisa terus konsisten untuk memberikan spirit tentang entrepreneur di yang sudah terjadi di SMA Negeri 1 Bandung ini, Kak? Gimana, Kak? Jadi kalau ini berdasarkan pengalaman saya, Kak. Ini subjektif sih sebenarnya. Cuman banyak orang yang bilang orang kaya itu adalah orang-orang pebisnis, betul? Oke. Nah, menurut saya itu adalah suatu kalimat yang masuk akal karena untuk meraih untung yang besar kita harus berani menghadapi resiko yang besar juga. Betul. Atau biasa disebut dengan mental menang yang artinya berani kalah dan berani menang. Karena dengan berani menang pun disitulah mental kita berani kalah, karena dengan apapun alasannya kita sudah berusaha dengan baik, disitulah saat kita bisa menjadi menang. Nah, mental entrepreneurship ini sangat penting karena banyak orang bilang berusaha atau memiliki suatu bidang usaha itu banyak sekali gagalnya. Makanya kami di sini berharap anak SMA sudah bisa belajar dari kelas 10 dan mereka sudah bisa merasakan gagalnya sejak sekarang. Oke. Sampai nanti akhirnya mereka sudah beranjak dewasa dan gagalnya sudah habis di masa mudanya dan mereka bisa berhasil di masa yang mendatang. Kadang-kadang orang, kok umur segini sudah bisa sukses, kok umur segini bisa sukses, karena memulai lebih dahulu, memulai langkah lebih awal, walaupun kecil, walaupun banyak salahnya, walaupun pasti pembisnis melihat bisnis plan kita terasa aneh, tapi itulah langkah-langkah kecil yang dibutuhkan oleh manusia untuk berkembang. Wow, luar biasa, benar. Saya sependapat nih Kak Azam, karena proses sejak dini ini kan menjadi sebuah stepping stone atau batu loncatan kita ya, untuk benar-benar menghadapi situasi yang real nantinya. Dan ini adalah kalau boleh dibilang sih semacam kawah candra di muka juga ya. Kita belajar, berlatih bagaimana menjadi seorang wirausahawan dan sebagainya dengan segala konsekuensi yang ada, bagaimana solusi dan sebagainya ya. Keren, luar biasa. Saya mencoba kembali lagi ke Ketua Pelaksana, ini sehubungan dengan aspek hiburannya nih Kak. Nah, hiburan yang ada di Balinosa 2025 ini ada apa aja sih Kak? Selain lomba-lomba itu tadi Kak? Selain lomba-lomba, kita juga kebetulan di tahun ini mengadakan talent audition, Kak. Jadi mungkin walaupun sekiranya nggak kelihatan beda jauh sama penampilan kelas, cuman kita tuh pingin ada vibes baru aja gitu buat warga-warga Semansa dari adanya talent audition. Karena kan mungkin kalau misalnya kita ngambil dari penampilan kelas aja, dari band-band kelas aja, itu mungkin lebih terbatas genre-genrenya. Nah, salah satunya kan di tahun ini dengan kita membuka talent audition, salah satunya tadi ada orkes keroncong. Nah, itu kan jarang sekali kan, betul. Jadi kita juga pingin ada vibes baru, hiburan baru buat warga Semansanya dari talent audition itu, Kak. Gitu ya. Betul. Wah, keren banget ya, penuh dengan inovasi. Nah, kalau untuk masalah kreativitas, desain dan sebagainya, itu memang ada tim kreatif sendiri. Betul, dari kami ada tim publikasi ya? dokumentasi, betul. Begitu ya, dan Kreatif. ini pun juga selalu asistensi dengan teman-teman di OSIS juga ya. Betul. Oke, nah terakhir mungkin sebelum kita tutup obrol-obrol singkat kita, karena kan mungkin kakak-kakak masih sibuk dengan acaranya ya. Tapi satu hal lagi yang mungkin bisa ditularkan ke teman-teman di luar sana, di Lovers sana ya. Kira-kira spirit atau motivasi apa sih yang bisa berbagi nih dari teman-teman SMA Negeri 1 Bandung ini buat teman-teman di luar sana? Mungkin terserah apakah dari ketua OSIS-nya atau dari ketua pelaksana nih. Silakan. Mungkin kalau dari saya motivasinya adalah dimanapun situasinya cobalah menjadi diri sendiri, karena dengan menjadi diri sendiri itu kita bisa merasakan, saya ternyata cocok dengan hal ini, saya ternyata cocok dengan hal itu. Walaupun kadang menjadi diri sendiri memiliki efek buruk, contohnya mereka merasa dengan dirinya segini sudah cukup baik, dan apabila ada sifat buruk, ya memang itu sifat diri saya, tapi tidak begitu. Menjadi diri sendiri artinya mengeluarkan apa yang bisa dikeluarkan, namun tetap menjaga apa yang sudah menjadi norma di Indonesia, bahkan di kehidupan lingkungan sekitar gitu. Get away from this, baby, just get back. Yeah. Just this night, please don't look back. Yeah.
Lovers, rasanya tidak lengkap kalau kita juga tidak ngajak ngobrol-ngobrol dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Liz. Apa kabar? Assalamualaikum. Dan tentunya sudah tidak asing lagi Loversnya dengan Pak Doni nih, beliau selaku pembina OSIS ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Ini bahagia sekali kita bisa ketemu lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih dengan keseruan yang tidak pernah pudar di SMA Negeri 1 Bandung nih ya. Keren, Balinosa 2025. Ada yang ingin saya gali lagi sebagai tambahan informasi, terutama di aspek kreativitas dan inovasi nih yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang nih. Satu itu, yang kedua mengenai apa sih kira-kira yang menjadi tantangan untuk penyelenggaraan khususnya di tahun ini. Mungkin Ibu bisa sampaikan lebih dahulu Bu sebelum berlanjut ke Pak Doni. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, untuk tahun ke-10 kami melaksanakan Balinosa yang tahun 2025 ini. Sejauh ini so far so good ya, bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk penyelenggara dari Balinosa 2025 ini adalah panitia dari OSIS dan MPK, dan mereka memiliki beberapa inovasi yang baru, tentunya disesuaikan dengan tema inti dari acara ini, Around the World, satu perjalanan 1000 memori. Nah, dari sana mereka menggali beberapa inovasi untuk setiap peserta, yang pesertanya tidak lain adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Bandung. Jadi mereka menggali tema apa yang akan dipakai oleh setiap kelas gitu ya, itu inovasinya. Kemudian selain tema, mereka melaksanakan kegiatan ini merencanakan kegiatan ini dari jauh-jauh hari, mulai dari merancang acara sampai mencari pendanaannya seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya langsung aja Pak ya. Langsung aja. Mungkin untuk yang tahun sekarang, yang pertama sih di kelas 12 ya. Di kelas 12 itu untuk yang tahun ini berbentukan dengan TK. Oh, betul. Tapi alhamdulillah sih berjalan lancar ya, walaupun teratasi ya Pak. betul, biar teratasi. Karena anak-anak ya mungkin dari awalnya sudah antusias untuk melakukan kegiatan ini. Dan yang keduanya mungkin dari dana ya. Kan untuk dana itu anak-anak mereka pure, mereka yang mengumpulkan, mereka yang mengapresiasi itu dari sponsor dan sebagainya. Itu anak-anak panitia dari OSIS dan MPK itu yang langsung terjun untuk menggalang dana tersebut. Ya mereka kayak misalnya dagang-dagang ataupun apa. Nah itu paling untuk kendalanya itu sih. Yang lainnya ya alhamdulillah Ibu ya, kita berjalan dengan lancar gitu. Jadi ya mungkin dari dukungan orang tua pun itu alhamdulillah gitu. Anak-anak itu kerasa juga gitu kan. Seperti itu. Karena kan tanpa ada dukungan orang tua mungkin anak-anak pun kayak mengumpulkan dana ataupun apa. Karena di kita pun sekolah itu ada pinjaman juga Bu ya. Kita sekolah memberikan pinjaman modal. Karena kan di sini mereka belajar untuk kewirausahaan. Di sini pun mereka belajar kayak misalnya ya, gimana sih jadi wirausaha. Dari satu kelas itu dibagi beberapa tim gitu kan. Ada yang logistik, ada yang dia di bagian kayak pemasaran, terus ada yang kitchennya juga dan sebagainya. Itu seperti itu, paling luar biasa, keren. Acara ini bisa dikatakan bukan acara yang simpel juga sebetulnya ya, karena kan melihat ada beberapa poin-poin spot-spot yang harus dikelola oleh teman-teman di sini. Nah, itu kan tentunya ada arahan-arahan dari pembina OSIS nih. Nah, kira-kira bagaimana Pak bisa mengakomodir mereka semua? itu mungkin nggak hanya saya aja. Di sini ada misalnya kesiswaan ya, kayak Bulis, apalagi Bulis nih lumayan. Iya. Kemarin tuh kita penginap itu semua kesiswaan itu nginep di sekolah. Oh gitu. Betul. Kita ada poin yang lucu juga nih berarti ya. Kita nemenin anak-anak, soalnya karena anak kan ada yang nginep tuh panitia. Nah makanya kita standby untuk jaga mereka juga. Karena kan takutnya ya ada hal-hal yang miss ataupun apa dalam pelaksanaan ataupun nanti untuk besoknya kayak misalnya alat takar meja ataupun apa, nah kita arahkan. Jadi bukan hanya saya, jadi di sini seluruh tim kesiswaan, seluruh tim kesiswaan. Ya termasuk ya ini Bulis sebagai wakasek kesiswaan tuh mengarahkan kita juga untuk ini kamu ini gitu kan. Jadi
kita chemistry sama anak-anaknya mungkin ya dari situ ya, karena sering ngobrol, anak-anak pun apapun itu semua pasti laporan. Itu selalu pasti laporan. Bu, ya kita dapatkan sponsor ini nih, gimana nih? Nah kan, nah kita kita kasih arahan. Misalnya, ini menurut kalian gimana? Tapi tetap diberikan ke anak dulu. Cuman kita kasih arahan juga. Itu dari tulis mungkin arahannya, terus dari kesiswaan lain, dari saya juga. Jadi itu semua saling mengisi. Betul. Jadi kan ada bagian-bagiannya nih. Gitu kan kayak tatib kesiswaan, misal keamanan nih ke siapa? Misalkan ada ke Bu Pipit, Pak Komar, kan. Terus kayak kewirausahaannya tuh di sini ada juga, kayak misal ke Bu Widi, terus ya betul. Terus kayak misal penghitungan keuangan atau siapa, itu bisa ke Bu Sari juga seperti itu. Jadi kita semuanya di sini kerjasama seperti itu. Luar biasa. Spiritnya tentunya kita harus diawali dengan komunikasi yang baik antara kami di tim kesiswaan dengan OSIS ataupun MPK. Jadi utamanya itu komunikasi dan ada chemistry itu, ya. Dan ini Balinosa ini merupakan Balinosa terakhir untuk saya, karena Desember ini periodisasi saya sebagai Wakasek sudah selesai dan tahun depan saya pensiun gitu. Mudah-mudahan Balinosa selanjutnya menjadi Balinosa yang lebih baik dari sekarang gitu, dan terjalin komunikasi antara tim kesiswaan dengan siswa yang ada di sini. Ya. Baiklah, demikian Bapak perjumpaan kita dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Pembimbing OSIS, Bapak Doni dan Ibu Lis. Dan kita masih akan terus berlanjut jalan-jalan meliput acara-acara selanjutnya. Saya Ferry Pro, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Radio Space, listen and enjoy. Nah, kita akan mencari atau menggali info lebih lanjut, terutama
dengan Ibu Kepala Sekolahnya yaitu Ibu Tanti Rianingsih. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Ibu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu ya. Alhamdulillah Luar sehat. biasa, ini senang sekali dan terima kasih sekali kita bisa berkesempatan kembali nih bergabung bersama teman-teman di OSIS SMA Negeri 1 Bandung ya Bu ya. Ibu, Sama-sama. langsung kita pada poinnya. Bali Nosa 2025 ini kan mengandung apa ya, boleh dikata ada sebuah pesan panca waluya itu ya, dan ini pun juga erat kaitannya dengan karakter yang P7 ini ya Ibu ya. Nah, kira-kira mungkin sehubungan dengan Bali Nosa ini Ibu bisa sampaikan ke teman-teman lovers di luar sana, kira-kira seperti apa sih Bu spirit dari penyelenggaraan ini Bu? Bali Nosa sendiri ini merupakan kegiatan bazar literasi November 1 yang memang sudah biasa dilakukan setiap tahun oleh SMA 1 Bandung, dan tahun ini memasuki kegiatan yang ke-10 kalinya untuk Bali Nosa ini. Bali Nosa ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan minat bakat siswa di bidang literasi, di bidang kewirausahaan, sehingga diharapkan dari kegiatan ini muncul kreativitas anak untuk bisa menjadi entrepreneur sekaligus pelajar yang literat. Tidak hanya literat dalam baca tulis, tapi juga termasuk di situ adalah literasi keuangannya. Karena di Bali Nosa ini ada beberapa perlombaan yang memang dilombakan di antara siswa itu, di antaranya bagaimana siswa mulai dari merancang bisnis plan untuk kegiatan ide kreativitas kewirausahaannya. Kemudian bagaimana mereka merancang untuk bisa mengiklankan produk mereka sehingga audien atau para murid yang lain, teman-teman yang lain itu bisa tertarik untuk membeli produknya, sehingga secara tidak langsung mereka sudah memulai tahapan untuk menjadi entrepreneur sejati gitu ya. Jadi dari mulai bisnis plan, pengiklanan, produknya, kemudian stand bazarnya mereka atur sendiri, dan terakhir mereka cosplay untuk parade semacam kostum gitu ya, yang terkait dengan hal-hal yang ingin mereka tampilkan dari kewirausahaan mereka gitu ya. Nah, ini temanya Bali Nosa sekarang ini adalah Around the World. Jadi satu perjalanan 1000 memori. Jadi mengangkat tema seluruh globalisasi ya, globalisasi untuk kegiatan ini, sehingga diharapkan anak-anak itu tidak hanya mencintai budaya lingkungannya sendiri, tetapi mereka punya wawasan global, karena memang sekarang itu sudah menjadi tuntutan internasional bahwa kita harus sudah bisa menjadi pesaing bisnis di dunia internasional gitu ya. Ya, jadi memang Bali Nosa ini banyak sekali manfaatnya bagi mereka terkait dengan pendidikan di penguatan karakter Gapura Pancawaluyanya. Tentu Bali Nosa ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan penguatan karakter tadi. Kita tahu bahwa di Gapura Pancawaluya itu ada yang namanya bagaimana siswa cager, bager, pinter, benar, singer. Nah, ini mungkin masuk ke kategori yang singer. Bagaimana siswa itu bisa lincah mencari peluang dari setiap keadaan gitu ya, dan termasuk salah satunya adalah bagaimana mereka mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Itu Ya, luar betul. biasa ya Blackers ya. Nah, ini mungkin ada satu ada satu titipan pesan juga dari para guru atau pembimbing untuk siswa-siswa. Apakah kegiatan semacam Bali Nosa ini yang setiap tahun juga terselenggara ini distribusinya untuk siswa-siswa dimulai dari kelas 1 kan? Atau hanya bisa dimulai dari kelas 2 atau kelas 3 gitu untuk persiapan mereka menjadi wirausahaan yang
canggih gitu ya Bu. Nah kira-kira gimana? Kalau di Balinosa ini di kita melibatkan seluruh siswa. Karena kita targetnya seluruh siswa Seman 1 Bandung harus punya kemampuan menjadi siswa yang singer tadi. Jadi kita bekali, apalagi tidak semua siswa bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Gitu ya. Mereka banyak yang putus pendidikan, tidak bisa melanjutkan. Nah kita bekali dengan jiwa entrepreneur ini supaya mereka nanti bisa survive di kehidupan masyarakatnya. Nah ini melibatkan semua siswa Pak. Jadi kita tidak membedakan mana siswa kelas 10, 11, 12, semua sama. Semua dikasih tanggung jawab yang sama. Dan perlu diketahui bahwa kegiatan ini tidak menggunakan dana sekolah sedikit pun. Jadi mereka belajar untuk mulai merencanakan kegiatan, kemudian mencari sponsor, melaksanakan kegiatan sampai mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya itu semua oleh anak. Luar biasa, memang anak-anak ini luar biasa. Ketika ruang kreativitasnya dibuka, itu kreativitas mereka luar biasa. Iya betul. Jadi sekolah hanya mensupport, memberikan bimbingan bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan proyek ini, dan mereka lah yang bergerak. Termasuk salah satunya adalah mencari sponsor ini. Semua kegiatan itu anak-anak yang merancang. Betul ya. Iya. Kalau dilihat dari perjalanannya kegiatan seperti ini, serupa ini, kira-kira kalau menurut Bu Tanti setiap tahunnya itu ada perkembangan inovasi apa Bu? Terutama khususnya yang di tahun ini. Ya, setiap tahun tentu saja tema yang diangkat itu berbeda-beda. Kebetulan tahun ini itu mengangkat tema kewirausahaan dan literasi. Jadi literasinya dari mana dapatnya kegiatannya berupa nanti penyusunan laporan, kemudian membaca referensi, mencari bahan-bahan di internet dan lain sebagainya. Kemudian literasi keuangannya jalan, bagaimana mereka mulai mengerjakan proyek ini dan digitalisasinya itu mereka udah jalan. Itu termasuk program literasi kami, termasuk literasi digital gitu ya. Kalau Bapak tadi mengunjungi stand, itu pemesanan makanan pun sudah mulai menggunakan QR gitu ya. Kemudian pembayarannya itu pun mereka tidak terima cash, tapi mereka menggunakan kris. Jadi mereka memanfaatkan betul-betul literasi keuangan mereka jalan. Mereka mencoba nanti membuat pembukuan untung rugi labanya itu semua mereka buat menggunakan digitalisasi. Nah itu termasuk salah satu program literasi juga kan. Begitu ya Bu. Iya. Luar biasa. Iya betul. Sekali. Ya. Tapi memang artinya kan memang kalau dilihat dari era teknologi sekarang digital terutama. Iya. Dan tentunya teman-teman siswa-siswa di GMSN ini kan juga mereka juga sudah melek teknologi sebetulnya. Hanya tinggal bagaimana diarahkan mereka untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Iya betul. Dengan para guru tentunya ya. Iya. Nah sebelum kita akhiri obrolan singkat kita karena kita masih akan lanjut jalan-jalan lagi. Iya boleh. Nah kira-kira apa yang menjadi harapan selanjutnya untuk teman-teman siswa-siswa ini dalam terus berkarya, terutama di sektor literasi dan kewirausahaan? Saya harap Balinosa berikutnya itu bisa lebih memberikan aksi nyata kepada siswa ya. Tidak hanya sekedar bazar. Kalau sekarang kan kebanyakan itu bazarnya bertema UMKM gitu ya. Mudah-mudahan nanti mereka bisa lebih memperluas kewirausahaannya ini, jenisnya itu bisa lebih diperluas saja. Mungkin tidak hanya UMKM yang bersifat makanan atau cenderamata, tapi mungkin ke hal-hal lain seperti produk, aplikasi atau apapun nanti yang bisa bermanfaat untuk pendidikan gitu. Ya. Siapa tahu loh di antara potensi-potensi teman-teman yang ada di sini. Ada gitu ya. Kenapa tidak untuk mulai merintis menjadi startup bisnis? Iya betul. Iya betul. Baik, wah luar biasa nih. Kali ini kita bisa dapat informasi yang amat sangat inovatif dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu barusan ini bisa menginspirasi juga teman-teman di luar sana ya Bu ya. Terus ya harapannya mudah-mudahan auranya nyampe ke teman-teman di luar sana juga. Mudah-mudahan jadi motivasi, jadi masukan bagi teman-teman semua. Around the World ini kita mengangkat tema 33 negara.
Oh begitu. Jadi 33 negara konsepnya mereka ambil mulai dari kebudayaan, kemudian produknya, dekorasi standnya, kemudian sejarah budayanya mereka gali semua. Jadi 33 negara yang kita ambil saat ini gitu. Makanya Jadi around the world tadi gitu ya. Betul. Luar Tapi biasa. jangan lupa kita tetap mengangkat budaya daerah juga. Betul. Ada beberapa item yang memang kita sajikan khusus itu untuk mengangkat budaya daerah khususnya di Jawa Barat di ya. Jawa Barat khususnya ya, Iya. tentunya. Baik. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu, dan Sama-sama. salam sukses selalu, dan kita pastinya akan selalu menanti inovasi-inovasi berikutnya dari Baik. SMA Negeri 1 Bandung yang Ya. amat sangat inovatif dan kreatif ya. Ya, betul. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa kembali, dan demikian Blavers bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung, Ibu Tanti Erlianingsih, dan mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan oleh beliau bisa menginspirasi teman-teman di luar sana juga. Saya Ferry Fu, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Saat ini saya sudah ditemani kembali oleh Humas SMA Negeri 1 Bandung, yaitu Bapak Karyana, sudah bersama saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waduh, senang sekali nih kita lagi-lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Oke, siap. Waduh, dari sejak tadi kami hadir ke sini melihat beberapa kegiatan yang sedang terjadi, sedang berlangsung nih. Luar biasa, auranya nih benar-benar aura kreatif semua ya. Ya, betul, Pak. Penuh keceriaan, kebahagiaan, dan pastinya kreativitas yang sedang berlangsung juga. Nah, Pak Karyana, kalau di SMA Negeri 1 Bandung ini kan ternyata kalau saya lihat dari perjalanannya sejak kegiatan-kegiatan serupa ini ya, kayaknya syarat dengan kreativitas dan cukup inovatif juga ya. Dan kalau dilihat ya, mungkin kita menyebut audiens kita Blavers ya. Blavers mungkin penasaran, kok kayaknya ada satu hal yang menjadi satu tipikal atau ciri khas dari SMA Negeri 1 ini adalah kewirausahaan atau entrepreneur. Ya. Nah, ini mungkin yang kita pengen lihat lebih jauh lagi dari Bapak selaku Humas SMA Negeri 1 Bandung. Kira-kira apa Pak yang bisa tersampaikan ke teman-teman di luar sana? Oke, silakan Pak Karya. Ini sebenarnya kegiatan Bali Nusa ini sudah yang ke 10 tahun. Jadi 10 tahun berjalan, di mana memang dulu itu ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang kewirausahaan awalnya. Kemudian dari literasi, karena Bali Nusa itu Bazar Literasi November 1. Jadi artinya di bulan November itu ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan bazar dan literasi. Sehingga di sini gimana kemampuan anak, karena dulu ada pelajaran PKWU kalau tidak salah. Oh iya. Nah, bentuknya apa ketika di masyarakat mereka harus punya rencana. Dulu tuh ada istilahnya rencananya seperti apa dan dilombakan. Oh, sehingga ada daya tarik lah. Mereka kalau mereka menang kan suatu kebanggaan tuh. Nah, itu yang kami tanamkan. Jadi pemacu juga. Betul. Terus Ya, ini ya. Ya, seperti spiritnya terus bergolak gitu ya. Karena terasa udah 10 tahun aja. Iya, terasa 10 tahun ya. Walaupun tadinya kecil-kecil, hanya ada panggung dan lain sebagainya. Sekarang yang mungkin ditambah. Sebenarnya ini tidak ada pengeluaran yang dari sekolah. Ini berdasarkan sponsor. Jadi sponsor yang masuk bisa menampilkan kreativitas anak. Ya. Kalau tadi dilihat dari pagi-pagi awalnya itu bazar. Jadi makanan atau minuman yang mereka kemas sedemikian rupa, terus ada iklannya. Nah, mereka harus menampilkan itu pagi-pagi. Tadi kalau saya lihat sampai jam 12 itu selesai. Iya, betul. Itu dilanjut dengan penampilan dari hiburannya. Ya, band itu kan dari anak-anak sendiri. Jadi bukan Kalau dari nggak salah, guru-guru juga ikut partisipasi. ada tadi ya. Semangatnya luar biasa. Betul. Ya. Baik, Pak Karyana, ini kan saya tetap ya ingin terus mengulas tentang masalah entrepreneurnya ya. Kira-kira kalau menurut Pak Karyana sepanjang perjalanan 10 tahun ini,
awal mulanya untuk terbersit, kayaknya kita teman-teman di SMA Negeri 1 ini harus mempersiapkan diri ke arah entrepreneur. Nah itu waktu itu yang men-triggernya tuh apa sih Pak kira-kira Pak? Supaya anak ini siap di dunia berikutnya gitu selepas dari SMA Negeri 1 Bandung. Jadi kita tuh ingin ada program lah dulu itu di mana anak-anak kan tidak semuanya itu melanjutkan perguruan tinggi. Jadi bisa nggak secara kewirausahaan mereka menjalannya di ada masyarakat, sehingga kayaknya sepertinya harus dilombakan. Itu awalnya biar ada ketertarikan, karena kalau hanya pelaksanaannya dinilai aja terus tidak ada siapa juara 1, 2, 3 sepertinya kurang seru gitu lah ya. Tapi ketika ada juara 1, 2, 3 mereka mulai berpikir mana yang terbaik, dari mulai penyusunan bahasa ini set plan atau apapun rencana kerja mereka itu harus ditulis Pak. Dikasih uang dulu, nggak dikasih uang sih, istilahnya pinjaman, mereka bisa mengelola kalau nggak salah 500.000 bentuk pinjaman harus dikembalikan setelah jadi ajaran. mereka belajar memanage ya. Betul, karena memang perlu di masyarakat ternyata lebih banyak orang berwirausaha. Apa aja nih harus direncanakan, ada set plan-nya. Kemudian nanti bagaimana cara pengelolaan uang itu, sehingga secara bertanggung jawab mereka bisa mengembalikan. Jadi bukan dikasih ya, tapi diberi pinjaman dan harus dikembalikan, sehingga mereka bisa menuliskan berapa rugi, berapa laba. Karena kan pasti kalau kita nanti di dunia usaha kan pasti harus ada untung dan rugi, walaupun memang pasti kita kan namanya usaha kan pinginnya untung, tapi gimana ketika rugi itu mereka harus bisa memperhitungkan sehingga tidak sia-sia gitu, udah direncanain ternyata ada kerugian. Nah, itu kan jadi pembelajaran itu yang pembelajaran real menurut saya di dalam masyarakat, itu yang dipersiapkan sehingga pada awalnya dulu juga hanya seperti itu sampai akhirnya kayaknya sepertinya setiap tahun harus nih di bulan November gitu. Jadi memang kegiatan ini ada di bulan November, nggak ada di bulan Selalu jatuhnya di bulan November ya. Makanya Balinosa ini mulai November 1 karena SMA Negeri 1 dan kegiatannya juga nomor 1. Mudah-mudahan luar biasa. Alhamdulillah, amin. Nah satu lagi sebelum kita akhiri obrol-obrol kita, ini tadi sudah tersampaikan sih sebetulnya ya spiritnya seperti apa. Cuman mungkin perlu kita gali lebih jauh lagi tentang siapa sih kira-kira yang amat sangat berperan penting dalam membimbing anak-anak ini untuk bisa terarahkan dengan metode-metode entrepreneur atau kewirausahaan ini. Kira-kira dari pihak sekolah memang ada tim khusus gitu, semacam instruktur atau coachnya? Kalau tim khusus tidak ada ya. Cuma memang ini peran penting dari guru PKW. Yang pertama itu pasti gurunya PKW. Yang kedua wali kelas. Karena yang mengelola itu kelas masing-masing, sehingga wali kelas itu berperan sekali. Gimana dia ide-idenya, mungkin nanti konsultasinya dengan wali kelas. Walaupun memang yang faktor utamanya adalah guru PKW tadi. Yang ketiga ya kepala sekolah. Gimana kepala sekolah kalau misalkan dia memang mensupport, pasti insya Allah dah segala kegiatan tadi 3 komponen utama tadi ada guru PKWU, wali kelas dan kepala sekolah, itu insya Allah apa yang sudah kita rencanakan pasti bisa berjalan sesuai rencana. Betul, seperti itu Pak. Karena kan memang sebetulnya dibilang mudah juga enggak juga, tapi kan memang butuh sebuah proses ya, sebuah proses perjalanan, apalagi yang baru memulai untuk dengan dunia seperti ini kan siswa-siswanya apa gitu ya, mungkin kaget-kaget juga gitu. Tapi kan ternyata bakalan berbeda juga ya. Dan karena ini kan tiap tahun tuh anak-anak yang kelas 1 melihat anak kelas 1 kan akhirnya terpancing pengen seperti itu dan sebagainya. Nah itu jadi buat motivasi buat mereka sebenarnya. Mengajar kesuksesan kakak-kakak kelasnya mereka sebelumnya ya. Dan pastinya selepas dari sekolah ini tentunya mereka sudah terbiasa di lapangan juga.
untuk berwirausaha, terutama Ya. kan Bandung ini kreatif ya Pak ya. Wah, iya betul. Bapak lihat aja sepanjang jalan ini kan kafe-kafe. Apapun bisa jadi sesuatu. Betul. Kita bahagia sekali Iya. di sini ya. Baik Pak, mungkin ada pesan-pesan yang bisa memotivasi buat teman-teman kita di luar sana, mungkin Bapak bisa sampaikan Pak, Ya buat untuk teman-teman. generasi muda terutama ya. Untuk generasi muda, buatlah produk apapun yang kita sudah rencanakan, baik itu makanan dan lain sebagainya, dicoba. Karena kalau segala sesuatu tidak dicoba tidak mungkin. Makanya tetap usaha, tetap ikhtiar agar apa yang kita cita-citakan, apa yang sudah direncanakan itu bisa terwujud. Amin. Setiap orang pasti bisa. Saya yakin. Itu aja. Demikian Blavers. Jadi ingat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Humas kita nih. Semoga bisa menular juga ke Blavers di luar sana yang juga ingin bersiap-siap mencoba mencari contoh seperti apa sih dunia entrepreneur, terutama dimulai dari saat kita masih duduk di bangku SMA terutama begitu ya. Baik, demikian bersama saya Ferry Flu dari Geospace. Listen and enjoy, dan terima kasih Sama-sama. Bapak Karyana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses selalu untuk SMA Negeri 1. Terima kasih. When it comes to popular